ketika Manchester United ini kan mampu menang dengan skor mencolok 7-1 ya pada saat itu terjadi di tahun 2007. Manchester United menang ya 7-1 ya pada saat itu melawan AS Roma. Cuman kalau menurut gue itu partai sudah terlalu lama, keadaan sudah sangat-sangat berubah, sudah tidak relevan sih sebenarnya kalau kita mau membandingkan ya apple to apple ya terhadap partai pada saat itu ya. Karena ya itu tadi, sekarang kompetisi sudah berbeda, sudah banyak hal yang terjadi yang tidak sama lah kalau bisa dibilang ya. Dan ada satu catatan sih yang gue lihat ini. Pertandingan terakhir melawan Leeds ya. Kenapa? Karena pada saat itu Manchester United gagal mencetak gol. Bahkan di pertandingan itu pun juga itu merupakan partai ketiga di mana Leeds United bermain tanpa gol ya. Sebenarnya Leeds United ini kan tim yang cenderung bermain terbuka ya. Mereka lebih senang bermain ya itu tadi ya, tidak menumpuk pemain di belakang pada saat awal-awal kompetisi sampai dengan tengah. Cuman kalau gua ngelihat makin kesini Leeds ini juga makin ya sering turun ke belakang lah. Intinya kemarin Manchester United ini kesulitan menghadapi tembok-tembok pertahanan Leeds United yang sejatinya kalau kita ngelihat dari rekor gol, mereka tidak memiliki lini pertahanan terbaik lah katakan, atau termasuk pertahanan yang bagus di Premier League ya. Cuman ya kenyataannya Manchester United walaupun bermain dengan Bruno Fernandes, dengan Mason Greenwood, dengan Marcus Rashford, tidak mampu membongkar pertahanan Leeds United ya katakanlah. Nah, kenapa kok ini gue tekankan di sini? Karena begini, gue ini menyaksikan pertandingan AS Roma di perempat final ya, ketika mereka mampu menyingkirkan Ajax Amsterdam. Mereka menang mereka menang sekali dan seri sekali di Roma ya. Ketika mereka bermain di Amsterdam, itu mereka bermain cukup dalam dan sempat membuat kerepotan Ajax untuk membuat gol. Akhirnya Ajax mampu mencetakkan gol lebih dahulu. Cuman setelah itu Ajax tetap berusaha menyerang. Dan ya ada satu momen di mana kiper Ajax melakukan kesalahan. Dan juga ada momen bola mati ya dari corner yang mampu dimanfaatkan oleh AS Roma. Cuman yang menarik, 2 gol ini mampu diciptakan oleh AS Roma melalui skema serangan balik. Dan inilah yang akan menjadi ujian bagi Manchester United besok ya, ketika akan bertanding melawan AS Roma. Kenapa? Kalau gua prediksi ya ringan amatiran AS Roma akan bertahan. Dia akan bertahan dan dia akan mengandalkan serangan balik, sama persis seperti mereka menghadapi Ajax di 2 leg ya. Masing-masing ketika mereka bermain di Amsterdam maupun juga bermain di Roma. Itu sama. Ketika bermain di Amsterdam maupun juga ketika bermain di Roma ya. Terutama ketika bermain di Roma, karena Ajax ini kan harus mengejar ketertinggalan gol ya. Mereka kalah di pertandingan pertama. Apa yang terjadi? Ajax menguasai pertandingan tapi cukup kesulitan untuk masuk ke sepertiga terakhir AS Roma ya. Peluang-peluang yang didapat pun bisa dikatakan peluang setengah matang semuanya ya. Baru ada satu kejadian di awal babak kedua yang bola direct langsung lambung dari belakang, yang menurut gua itu juga merupakan gol yang bagus, tapi lebih kepada ya individual effort ya, dibandingkan dengan kerja sama tim dari awal tuh, dari belakang ya. Dan menurut gue ini membuktikan bahwasannya AS Roma ini bukan tim yang ya katakanlah akan mudah bagi Manchester United ya. Plus ada catatan menarik juga yang gue lihat, AS Roma ini di musim ini ketika mereka ini bermain tandang ya di ajang Europa League ini, itu mereka memiliki rekor yang cukup impresif ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 6 pertandingan tandang terakhir, tebak mereka hanya kalah sekali ya, yaitu ketika mereka kalah 3-1 melawan CSKA Sofia. Sisanya ketika mereka bermain melawan Sporting Braga mereka menang 0-2, melawan Shakhtar Donetsk mereka menang 1-2, pun melawan unggulan Ajax Amsterdam mereka mampu menggulung Ajax dengan skor 1-2. Doesn't matter, tidak penting bagaimana ketika mereka menang melawan Ajax. Ini banyak kontroversi mengatakan ya Ajax mendapatkan penalti tidak masuk, lalu mereka juga mendapatkan hadiah kiper Ajax melakukan blunder ya. Gua tidak melihat dari arah situ, tapi yang fakta yang gua ngeliat dari sisi permainan, melebihi dari sisi skor itu sendiri adalah, maksud gua dari sisi permainan di sini adalah
Ajax menguasai pertandingan, Ajax berusaha untuk masuk ke sepertiga akhir AS Roma, tapi mereka kesulitan menembus benteng-benteng AS Roma. Ajax bukan tim yang bermain monoton ya, mereka bermain dengan cukup banyak variasi. Cuman ya, Indian mereka tetap kesulitan untuk masuk ke daerah AS Roma. Dan ini balik lagi ya, mengaca ke pertandingan melawan Leeds United di weekend lalu. Ya ini juga menjadi salah satu concern gue kepada ya Manchester United ya, seperti apa yang mereka akan bermain melawan AS Roma. Karena kalau mereka bermain dengan gaya atau style yang mereka perlihatkan ketika melawan Leeds United di Elland Road minggu lalu, mereka pasti akan kesulitan untuk menghadapi AS Roma. Dan jangan lupa AS Roma tidak hanya mampu bertahan dengan baik ya, tapi mereka juga memiliki daya serang yang menurut gue cukup baik ya. Mereka memiliki Henrik Mkhitaryan di sana, belum lagi ujung tombak Edin Dzeko ya, striker gaek banyak pengalaman dan pernah bermain juga di Liga Inggris ya bersama Manchester City. Ini menurut gue juga akan memberikan ya suntikan daya terhadap gaya dobrak AS Roma ya. Ada Lorenzo Pellegrini juga, dan kabar terbaru adalah Chris Smalling yang sudah bisa bermain ya. Salah satu pemain yang menurut gua patut diperhatikan adalah Rick Karsdorp, ini bek kanan dari Feyenoord ya, yang menurut gua semakin lama ini semakin menemukan ya style bermainnya lah yang cocok dengan AS Roma ya. Jangan terkecoh kalau menurut gue dengan amatiran, jangan terkecoh dengan posisi AS Roma sekarang di klasemen. Karena menurut gue, ya itulah kekurangan AS Roma musim ini, mereka tidak bisa konsisten. Nah, cukup bermain lumayan di awal-awal musim, tapi semakin kesini mereka semakin drop ya. Dan dropnya mereka ini kan banyak faktor ya. Salah satunya kalau menurut gue ya dengan amatiran adalah karena cedera pemain ya. Dan menurut gue, ya, ini juga mengganggu stabilitas tim, ini mengganggu konsistensi tim ya. Sehingga sekarang mereka meluncur cukup jauh, kalau nggak salah ada di peringkat berapa nih? Peringkat 7, peringkat 6 di Serie A ya. Sorry, di peringkat 7 di bawah Lazio ya. Mereka selisih 6 poin. Dan jangan lupa ya, dengan selisih 6 poin dari Lazio ini menunjukkan bahwasanya AS Roma ini tidak punya opsi banyak kalau mereka ingin tampil di panggung Eropa musim depan ya. Satu-satunya adalah European League ini, dan bisa jadi ini akan mengakibatkan mereka bermain Spartan habis-habisan juga di kompetisi ini ya. Dan ini juga merupakan salah satu warning yang bisa dijadikan warning lah untuk Manchester United ya. Again, membahas soal line up, gue pikir sih line up kurang lebih akan sama ya. Mungkin kiper akan di rolling, David De Gea akan bermain instead of Dean Henderson. Back four gue pikir tetap yang terbaik ya, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire. Lini tengah Fred, Scott McTominay. Lalu 3 gelandang serang gue pikir, karena ini bermain jam 9 malam ya, harusnya sudah buka puasa, jadi kemungkinan Paul Pogba bisa dijadikan starter ya, feeling gue. Duet di sana dengan Bruno Fernandes dan ditemani mungkin oleh seorang Mason Greenwood ya di lini kanan ya. Mason Greenwood walaupun kemarin menurut gue tampilannya tidak cukup bagus ya, tidak cukup impresif, tapi menurut gue tetap akan diberikan kesempatan oleh seorang Ole Gunnar Solskjaer, karena penampilannya cenderung stabil, meningkat walaupun pelan-pelan ya. Lalu untuk striker sih di sini menurut gue ada 2 pilihan ya, either Edison Cavani atau Marcus Rashford ya. Gue sih cenderung lebih memilih Edison Cavani ya, karena Edison Cavani lebih fresh kalau dia tidak ada gangguan ya. Kemarin tidak diturunkan ketika melawan Leeds. Bisa jadi juga seorang Mason Greenwood ini akan mungkin diganti dengan Marcus Rashford. Bisa jadi Marcus Rashford main duluan, baru setelahnya Mason Greenwood ya. Atau ya vice versa. Tapi kalau menurut gue sih, gue ringan amat gue akan lebih memilih Mason Greenwood di lini kanan dan menempatkan Edison Cavani sebagai striker ya. Dan ya Marcus Rashford tampil mungkin dari bangku cadangan kalau seandainya kan Manchester United ini menghadapi deadlock ya. Dari hasil-hasil Europa League yang diterima oleh AS Roma ya, gue pikir Manchester United ini tidak bisa hanya mengandalkan 1 gol ya. Artinya begini, kalau nanti seandainya Manchester United mampu unggul 1-0, gue pikir Manchester United tidak bisa berhenti di angka situ ya. Mereka harus tetap bergerak, mereka harus tetap menggempur ya. Pelajaran lagi-lagi datang dari Ajax Amsterdam.
Mereka menggempur 1-0, mereka terus menggempur, mereka dapat penalti, mereka tidak masuk, lalu mereka mulai kebingungan, dan ini yang dimanfaatkan oleh AS Roma, dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh Manchester United. Selain tentunya Manchester United harus bertahan dengan sangat-sangat kokoh ya, karena itu tadi serangan balik AS Roma ini cukup berbahaya, cukup mematikan. Ini sudah terbukti di perempat final lagi-lagi ketika mereka mengandaskan Ajax Amsterdam ya. Manchester United harus bermain disiplin, karena ini juga yang ya kalau gua ngeliat jadi kelemahan dari Ajax Amsterdam sendiri ya. Mereka tidak bisa bermain dengan katakanlah disiplin dan konsisten ya, penuh sepanjang 90 menit, dan inilah yang mengakibatkan salah satu faktor mereka tidak bisa lolos ke semifinal menghadapi ya Manchester United ya. Kalau perkiraan sih atau prediksi katakanlah ya, gue yakin kalau Manchester United ini mampu paling tidak kebobolan di babak pertama. Entah itu Manchester United unggul duluan atau 0-0 katakanlah ya. Gue masih optimis Manchester United mampu menyelesaikan pertandingan ini dengan 3 poin ya. Mudah-mudahan Manchester United bisa mencetak gol banyak. Ini terlepas apa ya, ini tentu saja tergantung bagaimana ketenangan, tergantung bagaimana ketajaman pemain-pemain depan Manchester United. Oh, satu lagi ya, gue pikir kembalinya Paul Pogba mungkin akan memberikan banyak opsi di situ, akan memberikan ya harapan lah katakanlah ya, karena Bruno Fernandes bisa ada tandemnya lah katakanlah di lini tengah ketika mereka akan membangun serangan ya. Again, prediksi Manchester United menang, hopefully bisa 2-0 atau 3-0 lah katakanlah ya. Thanks for watching, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.